tidak ada yang lebih memahami syair, bahasa Arab, tafsir Al-Quran, ilmu mawaris, ilmu hitung yang lebih baik daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri lain sahabat Abdullah bin Abbas ini bukan hanya pandai ahli dalam ilmu keislaman, bukan hanya akhlaknya yang budi pekertinya yang baik, tapi juga sifat yang menonjol dari Abdullah bin Abbas ini adalah beliau senantiasa menjauhi perselisihan dan perbuatan dosa dan memiliki akhlak tawadhu di hadapan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalah, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Apa kabar? Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program The Golden Age, menggali inspirasi dari kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan menggali kisah inspiratif dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Abdullah bin Abbas, ya, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah putra dari Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau Abdullah bin Abbas ini lahir di Syi'ib Makkah. Di Makkah sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW 3 tahun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Subhanallah. Ya, dan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib sebagai cucu dari Abdul Muttalib, sama dengan Nabi Muhammad SAW juga cucu dari Abdul Muttalib. Ya, beliau ini adalah seorang sahabat yang mendapatkan kedudukan istimewa dalam Islam. Julukannya adalah Habrul Ummah, tintanya umat. Ya, kalau kita mendengar istilah tinta ini adalah satu media, ya, untuk menulis apa? Ilmu, ya, dokumen-dokumen penting, dokumen macam-macam. Semua tulisan itu tidak lepas dari tinta, ya, kecuali dalam konteks saat ini, ya, semua serba paperless, semua menjadi tidak membutuhkan catatan secara tertulis, semua secara digital, ya.
Tetapi zaman dahulu dan bahkan sekarang ini juga kita tidak bisa meninggalkan tulisan. Dan itu semua memerlukan tinta. Nah, tintanya umat ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ya. Dan beliau juga faqihul asr wa turjumanul Quran. Beliau adalah seorang ahli fikih ya sepanjang masa. Faqihnya, gurunya fuqaha. Dan turjumanul Quran, beliau adalah juru bicara Al-Quran. Kenapa? Karena sejak ya kecil, baginda Rasulullah SAW mendoakan sosok ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ini dengan doa yang sangat masyhur, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya kata Nabi SAW dalam doanya ketika mendekap, ya ketika memeluk Abdullah bin Abbas, ya putra dari paman Rasulullah SAW, ketika beliau masih kecil, ya di Madinah, beliau memeluk, mendekap Abdullah bin Abbas seraya berdoa kepada Allah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya jadikanlah anak ini sebagai faqih, seorang yang menekuni dan mendalami agama. Ya, pemahaman agamanya mendalam. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah anak ini takwil terhadap kitab suci Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Ya, sahabat tafsir, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau Ibnu Abbas ini mirip dengan Abdullah bin Zubair, hanya beliau usianya lebih tua sedikit. Kalau Abdullah bin Zubair, sebagaimana yang sudah kita bahas, ya kita kaji kisah beliau, itu adalah bayi pertama yang lahir di Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas ini 3 tahun usianya lebih tua, karena beliau lahir ya 3 tahun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Keduanya hidup sezaman Rasulullah pada saat mereka ini masih belia. Bahkan ketika Nabi SAW wafat, ya Abdullah bin Abbas sebagaimana Abdullah bin Zubair itu belum mencapai usia dewasa. Subhanallah. Nah, oleh sebab itu, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, sangat pas sekali kalau kita bercermin, ya belajar dari kepribadian dan keutamaan sahabat Abdullah bin Zubair dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, beliau ini sejak kecil ya sampai beliau wafat, sampai Nabi SAW wafat, itu beliau tidak pernah menyia-nyiakan untuk hadir, menyia-nyiakan waktunya. Ya, waktunya ini Abdullah bin Abbas ya sejak kecil itu tidak pernah disia-siakan untuk sekedar main-main seperti halnya kita. Ya, sejak beliau mengenal baca tulis, sejak beliau akil balik, beliau habiskan waktunya menghadiri majelis-majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan beliau menghafal apa saja yang beliau ucapkan. Subhanallah. Ya, dan beliau adalah seorang ya penuntut ilmu yang rajin, yang gigih, yang senantiasa sebagaimana didoakan oleh Rasulullah SAW, dia menjadi tintanya umat ini karena dari ilmu Abdullah bin Abbas, ya dia merekam, dia menghafal hadis-hadis dari Rasulullah, dia menghafal dan merekam bagaimana Rasulullah menafsirkan Al-Quran ya kepada para sahabatnya, dan beliau inilah yang menjadi sumber mata air keilmuan yang kemudian terus-menerus digali oleh generasi berikutnya, ya, oleh generasi tabi'in, berlanjut kepada tabi'in, kepada seluruh ulama sampai hari ini. Subhanallah. Ya, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah. Beliau berkata tentang dirinya, aku terbiasa bertanya tentang satu persoalan kepada 30 sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini luar biasa. Jadi, satu persoalan, ya, karena beliau ini ketika Rasulullah di Madinah itu
usianya masih kanak-kanak dan juga menjelang remaja. Ya, belum dewasa. Ya. Maka tidak banyak kesempatan mengikuti perang, tidak. Ya, mengikuti perjalanan-perjalanan Rasulullah, tidak. Tapi yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ini adalah sebisa mungkin dapat menghadiri majelis Rasulullah SAW. Tapi tentu ada keterbatasan, tidak sebagaimana sahabat-sahabat senior lainnya yang mendampingi Nabi SAW dalam bepergian, dalam peperangan, dalam berdakwah, dalam menyebarkan Islam ini. Ya, tentu yang namanya anak kecil tidak bisa leluasa seperti halnya orang-orang dewasa, sahabat-sahabat senior yang ikut bersama Rasulullah SAW. Nah, beliau gunakan kesempatan itu bertanya tentang satu persoalan minimal kepada 30 orang sahabat Rasulullah SAW. Sehingga dobitnya luar biasa Abdullah bin Abbas ini. Ya, beliau ini sebagai guru yang terpercaya. Sanad keilmuannya ini bersumber dari sahabat-sahabat senior, ya, yang mutawatir dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah wafat, dia bercerita, aku mengajak seorang Ansar, ya, marilah kita bertanya kepada para sahabat Nabi SAW selagi mereka masih hidup. Pemuda Ansar itu keheranan. Mengapa? Ya, sungguh mengherankan engkau ini, wahai putra Abbas. Apakah engkau merasa kaum muslimin membutuhkanmu sedangkan di tengah-tengah mereka masih terdapat para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Abdullah bin Abbas, aku tinggalkan orang itu. Biarin aja. Aku terus bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Jika ada sebuah hadis sampai kepadaku melalui perantara seorang sahabat yang lain, aku pun mendatanginya, bertanya tentang periwayatannya dan bertanya tentang apa maksudnya, bertanya tentang apa hukumnya, apa hikmahnya dari hadis Rasulullah SAW itu. Sampai ketika misalnya, kalau saya datang ingin mencari tahu tentang hadis Nabi, aku datangi seorang sahabat, ternyata ya yang aku datangi ini beliau sedang tidur, aku juga istirahat, aku tunggu sampai sahabat Nabi ini terbangun. Subhanallah, itulah adab seorang penuntut ilmu. Ya, subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu saat kalau kita ingin tahu tentang bagaimana belajarnya Abdullah bin Abbas. Ya, ketika beliau ditanya, "Wahai Abdullah bin Abbas, ya, dengan cara apa engkau mendapatkan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas tentang agama, tentang Al-Qur'an, tentang hadis Nabi SAW? Dengan cara apa?" Abdullah bin Abbas menjawab, yaitu dengan dua cara. Pertama dengan lisan yang banyak bertanya, dan yang kedua dengan hati yang terus berpikir, menganalisa, ya, jawaban yang aku dapatkan dari pertanyaan itu. Subhanallah. Jadi kunci untuk meraih ilmu pengetahuan ini ada dua. Ya, banyak bertanya. Jangan malu kita bertanya untuk menuntut ilmu. Ya, kalau malu bertanya sesat di jalan, kata pepatah. Yang kedua, setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaan, kita analisis. Kita fikirkan dengan hati yang jernih. Kita rekam, kita hafal. Subhanallah. Inilah maka beliau mendapatkan julukan sebagai tinta umat Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang senior, ya, pernah menceritakan kepada kita bagaimana kondisi, keadaan, akhlaknya, perangai Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ini. Ya, tak ada seorang pun yang pernah kutemui lebih cepat mengerti, lebih banyak menyerap ilmu dan luas sifat santunnya daripada Abdullah bin Abbas. Sungguh aku melihat Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin yang kedua, meminta pendapatnya ketika menghadapi masalah-masalah sulit. Padahal di sekelilingnya banyak sahabat yang ikut dalam perang Badar dan dari kaum Muhajirin dan Ansar. Ketika Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya, maka sang khalifah tidak memutuskan lebih dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah Ubaidillah bin Utbah juga berkata tentang sosok Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini. Tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang hadis Nabi SAW melebihi
dari Ibnu Abbas. Dan tak kulihat orang yang lebih mengetahui tentang keputusan-keputusan hukum dari Khalifah Abu Bakar, dari Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman ibnu Affan daripada beliau. Tidak ada yang lebih memahami syair, bahasa Arab, tafsir Al-Quran, ilmu mawaris, ilmu hitung yang lebih baik daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri lain sahabat Abdullah bin Abbas ini bukan hanya pandai ahli dalam ilmu keislaman. Bukan hanya akhlaknya yang budi pekertinya yang baik, tapi juga sifat yang menonjol dari Abdullah bin Abbas ini adalah beliau senantiasa menjauhi perselisihan dan perbuatan dosa dan memiliki akhlak tawadhu di hadapan orang banyak. Ya, ada 3 perkara ya yang menjadi ciri khas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sebagaimana disampaikan oleh penduduk Basrah, di mana Basrah ini adalah provinsi yang pernah dipimpin oleh seorang gubernur, ya, yaitu Abdullah bin Abbas di masa Ali bin Abi Thalib berkuasa sebagai khalifah yang keempat. Nah, penduduk Basrah ketika ditanya, bagaimana sosok gubernur Anda, Abdullah bin Abbas, maka mereka menjawab, ya, Ibnu Abbas itu mengambil 3 perkara dan meninggalkan 3 perkara. Dia mengambil simpati pendengar bila ia berbicara. Dia memperhatikan setiap ucapan jika orang lain berbicara kepadanya. Dan selalu memilih pendapat yang paling ringan jika memutuskan perkara. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala. Beliau dengan ilmunya yang luas, ya, selalu dapat menyampaikan ilmu tentang Al-Quran ini luar biasa. Ya, beliau ahli dalam berdebat. Tapi berdebatnya Abdullah bin Abbas itu bukan untuk sombong. Ya, bukan untuk mengalahkan musuh. Apalagi ajang untuk membangga-banggakan ilmunya. Tidak. Tapi perdebatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ini adalah beliau meyakininya sebagai jalan yang lurus untuk melihat kebenaran dan menyingkap pengetahuan yang benar bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dialog yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas sebagai tinta umatnya Rasulullah, sebagai juru bicara Al-Quranul Karim, ini sangat memukau. Ya, argumentasinya, dalil-dalilnya itu memuaskan dan meyakinkan. Tetap bukan hanya itu, tetapi juga menyisakan kegembiraan dan menunjukkan betapa jeniusnya akal dan logika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Inilah yang beliau gunakan, kemampuan untuk berhujjah, berargumentasi itu di hadapan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij adalah orang-orang yang menentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, orang-orang Khawarij ini mereka menentang Sayyidina Ali dalam 3 perkara utama. Yang pertama, ya, mereka menuduh Ali bin Abi Thalib ini memutuskan perkara mengenai agama Allah kepada manusia. Padahal kata mereka, Allah sudah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu tidak lain adalah kepunyaan atau milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah Al-An'am ayat 57. Yang kedua, mereka menuduh Ali bin Abi Thalib ketika berperang dalam perang Jamal tidak mengambil tawanan perang ataupun rampasan perang. Jika yang diperangi Ali adalah orang-orang kafir, tentulah harta mereka dihalalkan untuk diambil. Namun bila mereka itu orang-orang mukmin, tentu darah mereka tidak halal untuk ditumpahkan. Ini hujahnya orang Khawarij. Subhat mereka. Yang ketiga, subhat Khawarij itu apa? Ya, mereka menuduh, ya, Ali bin Abi Thalib telah rela menghapus jabatannya sebagai Amirul Mukminin. Kalau Ali bukan Amirul Mukminin, maka berarti dia adalah Amirul Kafirin. Kalau dia bukan pemimpin orang beriman, berarti apa? Pemimpinnya orang kafir. Nauzubillah min dzalik.
Ini semua dibantah oleh Abdullah bin Abbas dengan hujjah yang sangat logis, yang sangat kuat, berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi. Bagaimana? Beliau mengatakan, hujjah subhat yang pertama ini, kata Abdullah bin Abbas, kalau Anda mengatakan, ya, hukum itu hanya milik Allah, ya, nah, aku kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Faman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'uhu mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Subhanallah. Nah, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, kalau dalam urusan berburu kelinci saja, ya, berburu kelinci saja, seekor kelinci itu, ya, seorang itu berhukum kepada mereka untuk melindungi darah seekor kelinci yang seharga 1 dirham. Bagaimana kita, ya, apakah juga dilarang? Al-Quran membolehkan, ya, berhukum dengan apa? Yahkumu bihi dzawa adli minkum, dengan 2 orang yang adil. Apalagi untuk melindungi darah kaum mukminin, ya, maka Sayyidina Ali, ya, cenderung untuk mengambil tahkim, ada berhukum kepada 2 orang untuk apa? Terjadinya perdamaian. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu, itulah cara Abdullah bin Abbas dalam berdialog dan berdebat, sehingga, ya, dalam satu riwayat, dengan penyadaran yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ini kepada orang-orang Khawarij, maka kurang lebih 20.000 orang Khawarij yang mereka berbuat makar, bughat kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib akhirnya kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh seorang negosiator, seorang ahli dialog. Kalau kita bicara dialog antar peradaban, dialog antar iman, dialog lintas iman, dialog antar mazhab, maka, ya, kita sebagai ahlul haq, kita sebagai penganut ahlus sunnah wal haq, atau kita sebagai penganut ahlus sunnah wal jamaah, pengikut salafus salih, ulama-ulama yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, kita juga harus pandai untuk, ya, menyampaikan hujjah dan argumentasi kita kepada lawan-lawan pemikiran kita. Ya, karena dialog ini lebih baik. Ya, kan? Dan ciri khas daripada Abdullah bin Abbas ini adalah akhlaknya beliau. Beliau mengatakan, ya, beliau lebih suka untuk untuk menghadirkan perdamaian, saling memahami dan bersikap lemah lembut. Inilah yang ditunjukkan. Beliau tidak setuju kalau Husain bin Ali, ya, ingin keluar ke mana? Ke Kufah untuk memerangi Ziyad dan Yazid bin Muawiyah. Beliau pegang tangan Husain bin Ali. Ya, beliau nasihati dan menghalangi Sayyidina Husain untuk tidak meneruskan niatnya. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ini adalah sosok yang sangat alim, sosok figur yang sangat mengedepankan harmoni dan perdamaian. Dengan apa? Dialog. Beliau ingin menghadirkan itu. Selalu beliau berupaya untuk menghadirkan perdamaian, islah bainan nas, dan itulah, ya, beliau ditunjukkan bagaimana ketika ada perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, ya, kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Dia memiliki pandangan yang lebih mengutamakan perdamaian daripada peperangan, lebih mengutamakan kelembutan daripada kekerasan, lebih mengutamakan logika daripada paksaan. Itu semua ditunjukkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Sahabat muda, sahabat yang dirahmati Allah taala, terakhir, apa nasihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang wafat, ya, beliau ini wafat pada tahun 71 Hijriah di kota Taif, yang menjadi simbol keilmuan kaum muslimin, yang menjadi simbol keistiqomahan ulama, yang menjadi simbol pelajaran penting bahwa ulama harus menjadi, ya, pemersatu
Ulama harus mengedepankan perdamaian dan harmoni. Ulama harus mengedepankan kelembutan, dalam menyelesaikan segala permasalahan. Kita boleh mencontoh, bahkan kita dianjurkan mencontoh, bagaimana Abdullah bin Abbas ini menyelesaikan perselisihan di antara umat Islam. Itu apa? Dengan hujjah, argumentasi yang kuat, dan harus didukung oleh infrastruktur, oleh umat yang cerdas. Nah, salah satu nasihat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu adalah perkataan beliau, bagaimana beliau ini sangat perhatian kepada urusan kaum muslimin. Apa kata Abdullah bin Abbas? Inni la'ati 'alal ayati min kitabillahi ta'ala falawadittu anna jami'an nas ya'lamuna minha ma'alam. Aku membawakan satu ayat dari kitabullah. Aku ingin sekali jika seluruh manusia mengetahui tentang isi kandungan dan pengamalan ayat dari kitab Allah itu seperti apa yang aku ketahui. Subhanallah. Jadi beliau ingin umat Islam ini, umat Rasulullah ini pintar. Umat Rasulullah ini cerdas, memahami kitabullah. Makanya beliau tidak henti-hentinya mengajar, tidak henti-hentinya berdialog, tidak henti-hentinya berdebat, tidak henti-hentinya menghadirkan perdamaian dan kedamaian dengan mempersatukan kaum muslimin. Itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa inni la asma'u bil hakim min hukamil muslimin ya'dilu fi hukmihi fa afrahu bihi wa la'alli la uqadi ilaihi abada. Dan aku mendengar, apabila aku mendengar seorang pemimpin dari kaum muslimin ini dia adil dalam memutuskan perkara hukum, maka aku sangat bergembira sekali meskipun aku tidak punya urusan, tidak punya perkara dengan penguasa muslim itu. Ini beliau pertama tadi apa? Simbolnya adalah, hikmahnya adalah cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, cinta kepada pemimpin yang adil. Ini harus jadi simbol perjuangan para ulama. Ulama memperjuangkan ilmu. Yang kedua, ulama harus memperjuangkan hadirnya keadilan di negeri-negeri kaum muslimin. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menghadirkan keadilan, melawan kezaliman. Dan yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, wa inni la asma'u bil ghaithi qad asaba al bilada min biladil muslimin fa afrahu bihi wa ma li bihi min sa'imah. Subhanallah. Aku kalau mendengar hujan turun di satu negeri di mana di situ terdapat kaum muslimin, maka aku sangat bergembira. Dan meskipun aku tidak punya hewan ternak di negeri itu, tapi aku bergembira. Aku bersyukur kepada Allah karena kaum muslimin berbahagia, tanahnya subur, tanahnya baik, kemudian banyak menyimpan air hujan sehingga tanah itu menjadi berkah dan aku gembira dengannya. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kita ini harus bagaimana pesan beliau kepada orang yang banyak berbuat dosa. Pesan kepada kita, para pendosa. Kita ini banyak dosa. Kata Abdullah bin Abbas, ya sahibadz dzambi, la ta'mananna su'a aqibatihi. Wahai para pemilik dosa, wahai para pelaku dosa, jangan kalian merasa aman dari buruknya akibat dosa yang kalian perbuat itu. Walama yatba'u dzamba a'zamu minadz dzambi idza amiltahu. Dan tidaklah suatu dosa itu lebih besar daripada dosa yang telah engkau kerjakan apabila dosa itu diikuti oleh beberapa perkara ini. Dosa itu nggak bagus. Kita berbuat dosa jelek. Tapi yang lebih jelek daripada itu, ada. Kalau bagaimana? Kalau setelah kita berbuat dosa, kita lakukan beberapa hal, kata Abdullah bin Abbas. Satu, kalau qillatu hayaika mimman 'alal yamin wa 'alas shimal. Kalau kamu tidak punya rasa malu,
udah buat dosa, kamu nggak punya rasa malu. Ya, nggak peduli. Tidak ada rasa malumu terhadap orang yang ada di sisi kanan, sisi kirimu. Wa anta ala dzambi, sementara engkau melakukan perbuatan dosa, itu a'zamu minadz dzambi alladzi amiltahu. Itu lebih buruk daripada dosa yang kamu kerjakan. Kalau kamu tidak peduli kepada orang yang ada di kiri dan kananmu. Berapa banyak di antara kita yang berbuat haram, melihat haram, mendengar yang haram, melakukan yang haram, melangkah kepada tempat yang haram, sementara kita tidak punya rasa malu kita terhadap orang yang ada ya di sekeliling kita, bahkan tidak malu kepada malaikat mungkar dan nakir. Itu dosa yang lebih berat dari dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, dhahkuka. Ya, kamu berbuat dosa sambil tertawa. Wa anta la tadri mallahu sani'un bika a'zamu minadz dzambi. Ketika Anda tertawa saat berbuat dosa, padahal Anda tidak mengerti apa yang akan Allah perbuat terhadap dirimu, itu dosanya lebih besar daripada dosa yang telah kamu perbuat itu. Wa farahuka bidzambi idza amiltahu. Kalau Anda berbuat dosa lalu gembira, itu dosanya gembira itu lebih berat daripada dosa yang kamu kerjakan. Wa huznuka 'ala dzambi idza fataka. Ya, jika Anda bersedih kalau tidak bisa berbuat dosa, kalau misalnya ya mau mencuri, nah ternyata nggak jadi mencuri. Kenapa? Karena ketahuan. Ya, dia menyesal. Wah, sayang gua nggak dapet nih duit 2 juta. Ya, nggak dapet nih dompet. Ya, mau kita maling, kita ketahuan orang, kita keburu lari. Lah, kemudian kita apa? Kita sedih, menyesal karena nggak bisa nyopet, menyesal nggak bisa korupsi, menyesal nggak bisa berbuat zina, menyesal nggak bisa berbuat maksiat macam-macam. Itu dosanya lebih berat daripada perbuatan dosa itu sendiri. Nauzubillah. Wa khaufuka minar rih idza harrakat sitra babika wa anta 'ala dzambi. Dan ketika Anda berbuat dosa, dan ketika itu Anda takut ada angin yang bisa menggerakkan satir pintu kamu. Ya, tadinya nggak kelihatan. Ya, ini ada hordeng, ada angin. Ya, dia takut ini ada angin sehingga orang bisa melihat perbuatan dosa kita, dan karena itu kita takut. Itu lebih jahat dan lebih buruk daripada perbuatan dosa yang kita lakukan. Wala yattaribu fuaduka min nazarillahi ilaika a'zam minadz dzambi idza amiltahu. Dan tidaklah hatimu bergetar ketika Allah melihat engkau berbuat dosa. Itu adalah perbuatan dosa yang lebih buruk dari dosa yang kamu lakukan. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Itulah sosok Abdullah bin Abbas yang cinta persatuan, cinta perdamaian, cinta ilmu pengetahuan, cinta bagaimana seluruh urusan kaum muslimin ini bisa menjadi kebaikan, dan kita harus hati-hati ketika berbuat dosa. Jangan sampai kita senang, jangan sampai kita nggak punya merasa malu, jangan sampai kita tertawa, jangan sampai kita gembira, jangan sampai kita sedih karena nggak bisa berbuat dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kita akan bertemu lagi dalam episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hasan bin Thabit
yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah, hanya Hasan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.